Selasa, 12 Oktober 2021. Sekalipun mereka mengenal Allah, namun mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka akan memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, Dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus dikritik oleh ahli Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya tidak melakukan sebuah kebiasaan yang lazim pada zaman itu, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat benar dan wajar. Kalau mau makan harus cuci tangan. Ini juga nasihat dari orang tua kita zaman dahulu, bahkan lebih relevan lagi pada zaman pandemi COVID-19. Cuci tangan, pakai hand sanitizer adalah suatu kewajiban. Artinya,
Apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang manusiawi dan normal. Akan tetapi, mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat? Yesus melihat lebih jauh dan lebih dalam. Bukan sekedar soal cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada di dalam batin orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat suka menekankan pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang dangkal, dan mementingkan aspek luaran, dan mereka lupa pada aspek yang terdalam. Yesus mengatakan, "Kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan." Orang Farisi dan ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekedar ingin kelihatan dari luar dilihat baik, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama, tetapi yang dikehendaki adalah semua itu harus mengalir dari hati, di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan sejati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tegurlah kami bila kami berlaku munafik dan hanya ingin dipuji. Semoga kami sungguh-sungguh menyadari kerapuhan insani kami, sehingga kami berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.